Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Lukman Cahyana, calon Guru Penggerak Angkatan 9, akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 PC Guru Penggerak tentang model manajemen perubahan inquiry apresiatif PEGJA. Apa itu inquiry apresiatif? Menurut Coverider dan Whitney, inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi, dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Untuk menerapkan inquiry apresiatif, di sini kita akan menggunakan metode BAGJA, yaitu buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Dalam membuat pertanyaan utama, meliputi membuat pertanyaan utama yang akan menentukan arah penyelidikan kekuatan, potensi, peluang, mendefinisikan tujuan, pertanyaan yang dibuat untuk memprovokasi atau menginisiasi perubahan prakarsa. Selanjutnya, melakukan tindakan untuk menggalang atau membangun koalisi tim perubahan, dukungan, dan urgenitas. Sedangkan dalam ambil pelajaran meliputi menyusun pertanyaan lanjutan untuk menemukan nali, kekuatan, potensi, peluang lewat penyelidikan, mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif setiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan sifatnya positif, menentukan cara kita menggali fakta, memperoleh data, diskusi kelompok kecil atau besar, survei individu, dan multi unsur. Tahapan BAGJA yang ketiga yaitu gali mimpi, yaitu menyusun deskripsi koleksi bagaimana inisiatif terwujud, membayangkan dan menggambarkan masa depan. Gambaran masa depan dimunculkan dari contoh-contoh yang membumi dari masa lalu yang positif. Mengalokasikan kesempatan untuk berproses bersama, multi unsur, kapan, di mana, dan siapa saja. Dalam menjabarkan rencana meliputi mengidentifikasi tindakan konkret yang diperlukan untuk menjalankan langkah-langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera dan langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan pencapaian. Menciptakan organisasi yang ideal demi mencapai mimpi, mempertahankan perubahan positif atau menindaklanjuti masa lalu organisasi yang paling positif dan potensial, serta menyusun definisi kesuksesan pencapaian bertahap. Sedangkan tahapan BAGJA yang terakhir yaitu atur eksekusi. Menentukan siapa yang berperan dalam pengambilan keputusan merupakan awal dari penciptaan budaya belajar apresiatif yang berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang, unsur terlibat agar dapat bersama-sama menciptakan masa depan, mendesain jalur komunikasi dan pengelolaan rutinitas. PC Guru Penggerak yang saya ambil yaitu terwujudnya peserta didik yang religius dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Dan untuk mewujudkan visi saya membuat rencana prakarsa perubahan yaitu menumbuhkan karakter religius peserta didik melalui pembiasaan-pembiasaan bernuansa Islami. Dari rencana prakarsa perubahan, saya membuat alur BAGJA. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Di sini saya membuat pertanyaan apa yang harus dilakukan untuk menumbuhkan karakter religius peserta didik melalui pembiasaan-pembiasaan bernuansa Islami. Kemudian, saya mengambil tindakan atau penyelidikan yaitu mencari informasi tentang pembiasaan-pembiasaan yang bisa menumbuhkan karakter religius di sekolah. Berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan guru, dan peserta didik untuk melakukan pembiasaan-pembiasaan yang bernuansa Islami. Dalam tahapan kedua, ambil pelajaran, saya membuat pertanyaan, siapakah yang sudah menjalankan pembiasaan-pembiasaan bernuansa Islami di sekolah sehingga menumbuhkan karakter religius? Aktivitas apa saja yang dilakukan dalam melakukan pembiasaan-pembiasaan bernuansa Islami di sekolah sehingga menumbuhkan karakter religius? Keterampilan apa saja yang sudah saya miliki untuk melakukan pembiasaan-pembiasaan bernuansa Islami di sekolah sehingga menumbuhkan karakter religius? Kemudian, saya mengambil tindakan atau penyelidikan mencari profil tokoh yang sudah berhasil menumbuhkan karakter religius dengan pembiasaan bernuansa Islami. Mewawancari tokoh tersebut, berbagi pengalaman dengan rekan seprofesi tentang pembiasaan yang sudah dilakukan di sekolah. Tahapan BAGJA selanjutnya yaitu gali mimpi. Di sini saya membuat pertanyaan,
Apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika karakter religius peserta didik tumbuh melalui pembiasaan-pembiasaan bernuansa Islami? Bagaimana perasaan saya ketika peserta didik memiliki karakter religius? Kemudian saya membuat tindakan atau penyelidikan, membuat narasi tentang deskripsi perubahan karakter peserta didik setelah melakukan pembiasaan-pembiasaan yang bernuansa Islami. Mengajak rekan seprofesi untuk melakukan pembiasaan bernuansa Islami agar menumbuhkan karakter religius peserta didiknya. Dalam tahapan jabarkan rencana, saya membuat pertanyaan, apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan karakter religius peserta didik? Pembiasaan-pembiasaan apa saja yang bernuansa Islami? Bagaimana cara melakukan pembiasaan tersebut sehingga menumbuhkan karakter religius peserta didik? Di sini saya mengambil tindakan atau penyelidikan, memilih pembiasaan-pembiasaan yang bernuansa Islami, menentukan pembiasaan itu dilakukan setiap hari atau di hari tertentu saja, membuat jadwal agar pembiasaan tersebut berjalan sesuai rencana, meminta rekan sejawat untuk ikut mengawasi program pembiasaan yang diikuti oleh peserta didiknya agar semua peserta didiknya mengikuti. Dalam tahapan bagian yang terakhir yaitu atur eksekusi, saya membuat pertanyaan siapa saja yang akan saya libatkan dalam rencana ini. Apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut, siapa yang bertanggung jawab memonitor pelaksanaan pembiasaan tetap berjalan sesuai jadwal, kapan pembiasaan-pembiasaan tersebut mulai berjalan. Kemudian saya mengambil tindakan atau penyelidikan, berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang program pembiasaan di sekolah, membuat tim pelaksana program pembiasaan di sekolah dengan peran dan tugasnya masing-masing, membuat jadwal pelaksanaan pembiasaan, membuat dokumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembiasaan tersebut. Sekian pemaparan untuk kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.